أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad amarna bis-shalah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-qail sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kajian kita akan masuk pada bab sholat. Ada satu kisah yang menarik ketika kita bicara bab sholat ini. Apa itu? Yaitu kisah seorang sahabat Nabi. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa suatu hari ada sahabat Nabi masuk masjid lalu sholat. Selesai sholat, Nabi yang sedang berkumpul, karena dalam tradisi sahabat Nabi ini ya, saudara-saudaraku, beliau setelah sholat tidak langsung pulang, tapi berkumpul dengan para sahabat. Disitulah peluang sahabat mengaji sekaligus bertanya. Nabi tempat bertanya secara langsung. Hari ini kita kepada siapa bertanya? Kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Para sahabat dulunya langsung bertanya kepada Rasulullah. Sehingga dari hasil pertanyaan-pertanyaan sahabat ini kemudian menjadi hadis dan sampai kepada kita semua. Nah, kisah ini dikisahkan oleh Abu Hurairah. Suatu hari ketika Nabi sedang bersama para sahabat, ada orang sholat. Setelah selesai sholat, orang ini langsung menemui Rasulullah dan memanggil salam kepada Nabi. Setelah Nabi menjawab salamnya, apa kata Nabi? Irji', balik. Fasolli. Nabi meminta kepada orang tersebut, fasolli. Fa innaka lam tusolli. Kembali. Sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal orang ini habis melaksanakan sholat. Oleh Nabi suruh sholat lagi. Akhirnya sahabat ini kembali lagi sholat. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat yang kedua, kembali lagi kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi? Nabi juga berkata irji'. Balik lagi. Fasolli, kata Nabi. Fa innaka lam tusolli. Balik, sholat lagi. Kamu tadi tidak sholat. Hingga 3 kali Nabi memerintahkan orang ini untuk sholat. Sehingga yang ketiga, setelah selesai ketiga kalinya sahabat ini melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Nabi untuk mengulangi sholatnya, maka ketika mendatangi Nabi lagi, si sahabat orang yang tadi sholatnya ini buruk atau oleh Nabi disuruh ngulang-ngulang sholatnya terus, berkata pada Nabi, ya Rasulullah, ini sudah sholat saya yang terbaik. Saya tidak tahu lagi yang lebih baik dari ini yang saya lakukan yang ketiga ini. Fa'allimni, ajari saya ya Rasulullah. Inilah kerennya sahabat. Mereka sadar dengan kesalahannya, sadar dengan ketidaktahuannya, sehingga mereka minta diajarin. Jangan seperti orang-orang yang merasa tahu, sudah salah, kemudian dikasih tahu yang benar, tapi melawan. Larilah kepada orang-orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah pada orang-orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, pergilah kepada ulama, warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi.
Pergilah kepada orang-orang alim, tanyakan apa yang tidak kita ketahui. Sahabat tidak sungkan, tidak malu bertanya pada Rasulullah. Alimni, kata, ajari saya ya Rasulullah. Karena sahabat tadi memang merasa sudah tidak tahu lagi bagaimana ini. Sholatnya sudah merasa dia benar, sudah merasa nggak ada masalah, ternyata masih disuruh ngulangin. Nah, lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengajarkan orang tersebut. Apa kata Nabi? Idza kumta ila sholati, kalau kamu hendak sholat, fakabbir, maka kamu harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir setelah kita membaca niat atau di saat bersamaan kita membaca niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat dalam sholat muqtaronan bi fi'lihi, dibarengkan dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, dibarengkan. Jadi ketika Allahu Akbar, baca niat saya sholat Isya misalnya 4 rakaat menghadap kiblat dan menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala misalnya. Tapi dalam mazhab yang lain boleh sebelum sholat. Jadi sebelum sholat, yang penting waktin qalil ya, katanya ada yang mengatakan waktin qalil, waktunya yang sedikit, artinya ya sesaat sebelum sholat sampaikan, baca sebelum sholat langsung. Jadi ketika sholat langsung Allah. Tingginya tangan bisa sejajar bahu. Dalam satu hadis sejajar bahu bisa sejajar telinga. Nah, begini ya, ada begini bisa begini. Allahumma gitu. Allah. Nah, langsung fakabbir kata Nabi. Lalu apa yang kedua? Tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Sebagian ulama menafsirkan ini adalah surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Jadi yang disampaikan oleh Nabi di sini adalah rukun-rukun sholat. Sesuatu yang pokok, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan jika ditinggalkan menyebabkan sholatnya batal. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, yakni surah Al-Fatihah. Kemudian tsummarka, maka kemudian ruku'lah hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah sampai tumakninah dalam ruku' itu. Apa tumakninah itu? As-sukun atau al-itmi'nan, tenang. Sukun, tenang. Maksudnya tenang bagaimana? Ada 2 pendapat paling tidak ulama ketika memaknai ini. Pertama, tenang, diam. Semua anggota tubuh kita diam. Jangan ketika ruku' posisi tangan masih belum benar-benar diam. Posisi punggung juga belum lurus. Tiba-tiba kita sudah bangun lagi. Tidak seperti itu. Ruku yang memenuhi standar tumakninah itu lurus, kemudian tenang sejenak. Semua anggota tubuh kita tenang juga. Nah, ulama yang lain mengatakan as-sukutu ala qadri subhanallah. Jadi diam sekadar mengatakan tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi misalnya. Atau dalam tasbih yang lain yang diajarkan oleh Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Tenang. Jangan ketika baca tasbih belum selesai, baca tasbihnya sambil dibawa bangun ruku. Ini yang banyak terjadi. Betapa banyak kita misalnya menyaksikan orang-orang sholat, mungkin karena faktor buru-burunya, bacaan yang dibaca dalam ruku itu dibawa sampai berdiri. Misalnya kita yang menyaksikan sholat yang sudah luar biasa cepat, misalnya ada sholat tarawih 20 rakaat hanya diselesaikan dalam waktu 7 menit. Luar biasa kilat. Di situ bagaimana tumakninahnya? Ini yang menjadi kajian perdebatan kita. Oleh karenanya sudah waktunya cuma 5 kali 24 jam, masa iya kita tidak bisa melaksanakan sholat 5-10 menit? Artinya kalau sholat 10 menit saja itu sudah lama. Kalau dikalikan 5 cuma butuh waktu 50 menit sehari.
Padahal waktu kita sehari adalah 24 jam. Nah, ini rasionalitas kita, kenapa kita harus meluangkan waktu. Jangan buru-buru, jangan karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan kondisi sampai tidak tumaknin. Hatta tutma'inna raki'an, kata Nabi, sampai engkau tenang dalam kondisi ruku itu. Kemudian Nabi juga bersabda, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangun dari ruku sampai ta'tadilah, tegak dalam berdiri. I'tidal. Jadi berdirinya tegak. Jangan kondisi masih agak membungkuk lalu sudah langsung sujud. Tegak dulu, posisi tegak, baca Sami Allahu liman hamid Rabbana lakal hamdu, dan berbagai bacaan-bacaan yang lain. Ketika sholat berjamaah misalnya, kita juga dianjurkan dengan Sami Allahu liman hamid Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau ada orang yang baca ini, maka malaikat berebut untuk mendoakan orang ini agar diampuni dosa-dosanya. Hafalkan. Jangan bacaannya harus ini, enggak. Banyak bacaan Nabi, bahkan kita harus belajar. Tidak hanya yang tadi, termasuk bacaan ruku, sujud. Tidak hanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada banyak macam bacaan-bacaan ruku dan sujud. Termasuk doa iftitah misalnya, banyak bacaan-bacaan. Kita belajar yang berbeda-beda sehingga kita tidak mudah menyalahkan ketika kita melihat orang lain baca yang berbeda. Bahkan kalau perlu kita hafalkan juga sehingga kita bisa mempraktekkan. Karena ini adalah bacaan-bacaan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Jangan alergi dengan yang berbeda. Wah, ini beda, ini salah. Enggak. Belum tentu salah. Kalau selama itu punya dasar sandaran hadis Nabi, silahkan ikuti. Dan semuanya sunnah. Kemudian, setelah tegak, summasjud, kata Nabi. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai posisi sujudnya tumakninah, tenang. Sujud. Ketika sujud tenang, maka kita bisa menambah dengan misalnya doa. Karena kata Nabi, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sedang sujud. Fa'aktsiru fihi doa, maka perbanyaklah dalam kondisi sujud itu doa. Kita berdoa, sampaikan dalam hati. Kalau bahasa Arab atau bahasa atau doa-doa yang diajarkan oleh Allah ataupun Rasulnya, boleh langsung dilafalkan dalam sujud. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Batak dan seterusnya, baca dalam hati. Termasuk bahasa Inggris misalnya, baca dalam hati. Faksiru fihi doa. Jadi tumakninah. Jangan buru-buru bangun, terutama kalau sholat sendiri. Ya. Kemudian, apa kata Nabi? Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai posisi duduknya tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Sempurnakan. Sempurnakan. Ini belum lagi bacaannya. Kalau kita merenungkan bacaannya, subhanallah. Luar biasa bacaan-bacaan sholat ini. Dalam posisi duduk di antara dua sujud ini, ada 8 permintaan yang bisa kita ajukan kepada Allah. Tenangkan. Kalau bisa, hafalkan. Ketahui maknanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini hafalkan, fahami. Insya Allah jiwa kita akan lebih khusyuk. Termasuk bacaan-bacaan yang lain. Ini belum apa-apa sudah sujud lagi. Tumakninah. Kemudian kata Nabi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai sempurna sujudnya. Jadi sujud lagi. Kemudian apa kata Nabi? Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakan semua itu dalam setiap sholatmu. Jadi ini Nabi mengajarkan cara sholat yang benar.
laksanakan. Kalau tidak, kita disuruh mengulangi. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita ikuti Rasulullah. Jangan sampai sholat kita sudah adu cepat, ternyata disuruh mengulang oleh Rasulullah. Kita ikuti Rasulullah, kita ikuti sami'na wa ata'na, apa yang beliau ajarkan kepada kita melalui para sahabat-sahabatnya. Karena dalam sholat perintah beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi dalam sholat selain yang diajarkan ini juga mencontohkan dalam sholat beliau. Dalam sholat sunnah, apa kata Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat Rasulullah, sholat qiyamul lail Rasulullah termasuk di bulan Ramadan, la tas'al an husnihin wa tulihin, jangan tanyakan kualitas bagusnya dan panjangnya sholat Rasulullah. Sampai bahkan dalam satu hadis sampai bengkak tumit Rasulullah, kaki Rasulullah. Nah, inilah cara kita meniru, barangkali dengan kita belajar meniru, ya Allah saya ingin niru Rasulullah, saya ingin mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Insya Allah ada rasa cinta yang masuk dalam hati kita untuk mengikuti, untuk selalu bersama dengan Rasulullah. Dan semoga kita kelak juga bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin, amin, Allahumma amin. Barangkali ini, semoga ini bermanfaat, kajian kita tentang perihal sholat. Kisah ini menjadi kisah yang sangat penting. Jadi saudara-saudaraku, kita renungkan apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kajian ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita dan dalam sholat kita hingga Allah mewafatkan kita. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.